Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Joseph Nicholas Franso Wolf dengan NIM 142250294 dari kelas EAG, bermaksud untuk mempresentasikan laporan akhir bisnis kewirausahaan dari kelompok yang Space. Langsung saja. Kelompok Yam Space terdiri dari 11 anggota, yaitu Indra Fatta sebagai ketua, Eka Farandi sebagai wakil ketua, Sandia Ditya, dan Yasmin Salfadila sebagai sekretaris, lalu Zayan Fatin sebagai bendahara, lalu Sofia Nicholas, yaitu saya sendiri, dan Gabriela Ebenezer Purba sebagai divisi produksi, lalu Najma Kalila dan Mei Gabriela di divisi pemasaran, lalu saya Putu dan Aulian Nurafisa sebagai divisi Expo. Ini kata pengantar. Yang Space didirikan dengan tujuan mengangkat jajanan tradisional menjadi produk kuliner yang memiliki nilai lebih. Produk utama yang ditawarkan berupa risol dan es kelapa muda dengan penggunaan bahan berkualitas, standar kebersihan yang terjaga, serta penyajian yang menarik. Kami meyakini bahwa jajanan tradisional tidak hanya dapat dinikmati dalam suasana santai, tetapi juga memiliki peluang untuk menjadi pilihan konsumsi dalam berbagai kegiatan yang lebih formal. Melalui inovasi rasa, kemasan yang praktis, dan ramah lingkungan, serta pelayanan yang baik, yang Space berkomitmen memberikan pengalaman kuliner yang memuaskan bagi pelanggan. Dalam laporan ini, kami akan memaparkan berbagai aspek penting yang berkaitan dengan usaha yang Space, meliputi profil usaha, strategi pemasaran, analisis risiko, perencanaan teknis, operasional, hingga perencanaan keuangan. Seluruh aspek tersebut disusun sebagai dasar untuk menjalankan usaha secara terarah dan berkelanjutan. Yang pertama adalah gambaran bisnis. Latar belakang pemilihan bisnis yang Space didasari oleh keresahan terhadap maraknya jajanan di lingkungan kampus yang seringkali kurang memperhatikan aspek kesehatan, menggunakan pemanis buatan, atau disajikan dalam kondisi yang sudah dingin dan lembek. Sebagai solusi, kami mengusung misi untuk menaikkan kelas komoditas kuliner lokal seperti risol dan es kelapa muda agar memiliki nilai jual tinggi dengan standar kualitas premium dan kebersihan yang terjaga. Selain merespon kebutuhan pasar dan opsi jajanan yang lebih segar, bisnis ini juga dirancang secara teknis menggunakan metode operasional berbasis supplier dan sistem frozen to fry.
Langkah ini dinilai efektif untuk meminimalisir risiko food waste sekaligus mengoptimalkan efisiensi biaya operasional dan tenaga kerja di awal usaha. Dalam mengeksekusi ide ini, Nyamfes memformulasikan produknya sebagai comfort food melalui paket bundling, snack and drink. Ia mengkombinasikan risol isian modern dengan kesegaran es kelapa muda murni. Menu risol kami tawarkan dengan diferensiasi rasa yang variatif, mencakup varian manis seperti risol coklat dan jasuke hingga varian gurih seperti bolognese, mayo smoked beef, dan ayam suwir. Untuk menjamin produk tetap berada dalam kondisi optimal saat dikonsumsi, kami menerapkan sistem made to order. Jadi produknya akan diproses saat ada pelanggan yang beli. Di mana risol akan digoreng menggunakan teknik deep fry sesaat setelah pesanan masuk. Lalu minuman pendampingnya es kelapa muda 100% murni tanpa pemanis buatan. Dan tingkat kemanisannya dapat disesuaikan dengan preferensi konsumen. Seluruh produk ini dikemas, disajikan dengan kemasan ramah lingkungan menggunakan paper pouch khusus penyerap minyak, risol, dan cup plastik bertutup dom untuk es kelapa muda, sehingga tetap mendukung gerakan go green tanpa mengurangi aspek kepraktisan konsumen. Sementara pada sektor bisnis B2B, bisnis to bisnis, kami membuka peluang kemitraan dengan usaha catering dan penyelenggara acara lokal untuk memposisikan produk Nyamspace sebagai penyedia menu kudapan isian kotak snack catering. Selanjutnya analisis bisnis. Yang pertama analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Bisnis Nyamspace ingin mengusung konsep comfort food, di mana para pelanggan merasa nyaman, bahagia, hingga mungkin bernostalgia dengan membeli produk yang menggabungkan cita rasa gorengan hangat dan kesegaran es kelapa alami. Dengan menggunakan model bisnis frozen to fry, kami dapat lebih fokus pada kualitas produk yang konsisten dan pelayanan pelanggan yang maksimal. Di tengah maraknya dunia bisnis kuliner, kami melakukan analisis mendalam agar bisnis yang dijalankan mampu bertahan di gempuran kuliner luar negeri. Berikut analisis mengenai potensi bisnis ini. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kombinasi risol dan es kelapa muda yang saling melengkapi. Kombinasi risol yang gurih manis dan hangat cocok dipadukan dengan kesegaran es kelapa muda sebagai penghilang dahaga di tengah cuaca yang tak menentu saat ini. Kombinasi risol dan es kelapa muda menjadi makanan comfort food yang dicari masyarakat sebagai camilan di sela-sela makanan berat. Lalu varian menu unik dan terbaru.
Melihat tren kuliner saat ini yang dibanjiri dengan modifikasi, makanan tradisional dan rasa modern, kami juga menghadirkan berbagai macam varian risol yang disesuaikan dengan lidah generasi muda saat ini. Mulai dari varian manis yaitu risol coklat dan yasuke, kemudian varian gurih yaitu risol bolognese, risol mayo smoked beef, dan risol ayam suwir. Lalu es kelapa muda segar dan alami. Es kelapa muda sebenarnya menjadi minuman favorit masyarakat Indonesia sejak dahulu. Es kelapa muda memiliki citra sebagai minuman sehat, rendah kalori dan alami, sehingga cocok untuk generasi muda yang kini mengikuti tren gaya hidup sehat. Kami menghadirkan menu es kelapa muda dengan berbagai tingkat kemanisan, mulai dari 0 sampai 100% gula. Gula yang digunakan pun gula asli, tanpa pemanis buatan, sehingga pembeli tak perlu takut merasakan sakit tenggorokan setelah mengonsumsi es. Selanjutnya, efisiensi biaya dan kegiatan operasional. Menggunakan konsep bisnis frozen to fry, kami tidak memerlukan waktu berjam-jam untuk memproduksi kulit ataupun isian, sehingga tidak perlu membuang-buang terlalu banyak bahan dan tenaga kerja untuk membuat. Lalu kelemahannya eh, sangat bergantung dengan supplier pemasok. Bisnis ini mengharapkan supplier sebagai produsen utama. Jika supplier mengalami masalah atau kualitas menurun, bisnis akan terganggu. Oleh karena itu, kami mencari beberapa supplier pemasok cadangan jika supplier utama terdapat masalah, ataupun tak mampu memenuhi permintaan produksi, dan menerapkan dan mengawasi SOP pemasok secara ketat untuk menjaga kualitas. Lalu kontrol kualitas bahan terbatas. Karena produksinya dari supplier, kami tidak bisa memiliki kontrol penuh terhadap bahan baku yang digunakan. Jika perubahan kualitas dan rasa dari supplier, bisnis akan langsung terdampak. Lalu daya tahan produk terbatas saat matang. Gorengan paling nikmat dinikmati saat masih hangat. Jika sudah dingin, teksturnya akan berubah lembek dan berminyak. Lalu es kelapa muda jika disimpan di ruangan ataupun suhu panas, maka akan berubah rasanya menjadi tidak enak. Lalu margin keuntungan lebih kecil karena membeli produk dari usaha lain. HPP atau harga pokok penjualan untuk produk akan lebih tinggi jika dibandingkan memproduksi sendiri. Karena supplier juga akan mengambil margin keuntungannya sendiri. Namun kami tetap memilih konsep ini karena mengutamakan pelayanan dan pemasaran yang maksimal bagi pembeli, sehingga pembeli merasa nyaman dan tenang saat membeli produk kami. Lalu opportunities yang pertama, layanan pesan antar delivery. Risol dan es kelapa muda sangat mudah dikemas dan dikirim melalui ojek online atau delivery mandiri. Kami juga menyediakan versi frozen untuk menjangkau
pasar yang lebih luas dan terstruktur. Layanan pesan antar juga memudahkan konsumen yang jaraknya menengah 1-2 jam dari outlet untuk membeli produk bisnis kami. Lalu mengikuti tren pasar. Tren makanan tradisional yang dipadukan dengan cita rasa modern kini digandrungi oleh generasi muda. Memas risol tradisional menjadi produk yang bercita rasa modern sekaligus premium dengan kemasan estetik yang menarik generasi muda untuk membelinya. Itu juga es kelapa muda yang menyegarkan dihadirkan dengan kemasan estetik sehingga generasi muda tertarik. Kami juga menyediakan berbagai pilihan topping dan menu untuk es kelapa muda yang disesuaikan dengan selera generasi muda yang menyukai rasa unik. Dengan membuat menu coconut shake, es kelapa muda akan menjadi minuman tradisional yang bercita rasa modern. Lalu, dengan pelengkap, produk risol dan es kelapa muda juga menjadi menu pelengkap seperti acara rapat, arisan, ataupun acara kampus lainnya. Risol dalam kotak snack seperti menu wajib dan es kelapa muda menjadi menu unik yang membedakan dengan kotak snack brand lain. Lalu pengembangan bisnis yang cenderung lebih cepat. Ketika bisnis berhasil dijalankan dan ingin memperluas ke cabang baru, kami dapat membukanya dengan sangat mudah karena tidak memerlukan keahlian yang kompleks. Selain itu, bisnis ini terbiasa menjalankan dengan SOP yang ketat sehingga tidak sulit jika harus menerapkan ke cabang baru. Lalu, threats atau ancaman. Yang pertama adalah persaingan yang ketat. Terdapat banyak sekali pedagang risol dan es kelapa muda, mulai dari kaki lima hingga gerai-gerai besar menjual produk serupa dan harga yang kompetitif. Oleh sebab itu, kami akan memberikan pelayanan optimal, varian rasa yang berbeda, dan mendorong tren gaya hidup sehat. Lalu, kenaikan harga bahan baku pelengkap. Kenaikan harga minyak goreng dan plastik juga mempengaruhi bisnis ini karena menggoreng minyak mengandalkan teknik deep fry. Lalu fluktuasi harga minyak dapat menekan margin keuntungan secara signifikan. Lalu perubahan tren diet. Munculnya tren diet, defisit kalori, dan gaya hidup sehat, menghindari gorengan, mengurangi frekuensi pembelian dari segmen tertentu. Lalu kenaikan harga produk dari supplier. Supplier menaikkan harga secara sepihak sehingga bisnis mengalami margin keuntungan yang lebih kecil. Lalu kesamaan produk dengan kompetitor lain. Kompetitor lain bisa saja membeli dari supplier yang sama sehingga sulit menciptakan keunikan rasa yang benar-benar eksklusif. Lalu analisis value proposition kalian 5. Analisis ini mampu melihat hubungan antara pembeli dan nilai tambah yang akan kami berikan sehingga dengan analisis ini diharapkan bisnis akan terus bertahan di gempuran kompetitor serupa. Yang pertama ada customer profile, customer jobs, camilan di sela makanan berat, jajanan nikmat dengan harga terjangkau, membeli minuman dan makanan di satu tempat, minuman segar yang melepas dahaga. Customer bench-nya, kebersihan produk dan tempat jualan, antrian panjang dan lama, minuman monoton pemanis buatan, gorengan dingin, lembek, dan berminyak. Customer gains, risol fresh, renyah dan hangat, kelapa murni dan menyegarkan, kemasan bersih dan rapi, pelayanan cepat dan ramah. Value map, risol berbahan premium,
es kelapa muda murni dan tanpa pemanis buatan, paket bundling, snack and drink. Lalu pantry relievers menyediakan nomor antrian, memberikan training karyawan, digoreng mendadak, jaminan alami dan sehat, menggunakan kemasan berkualitas. Lalu game creators memberikan tisu pada pelanggan, banyak varian rasa dan unik. Pilihan topping es kelapa melimpah, SOP yang ketat untuk menjaga kualitas. Lalu analisis BMC atau Business Model Canvas. Yang pertama, customer segment, menargetkan mahasiswa dan pelajar sebagai target utama, kemudian pekerja kantoran yang tidak memiliki banyak waktu, camilan, dan ibu rumah tangga yang ingin menghadirkan cemilan sehat untuk keluarganya. Lalu customer relationship, membangun pelayanan yang ramah pada pembeli, menjadi poin utama yang kami tekankan. Tak luput dari pembelian program banding hemat dan memenuhi keinginan pembeli membeli camilan dengan harga terjangkau dan dalam satu tempat yang sama. Lalu channels, produk camilan akan dipasarkan melalui physical booth untuk keamanan kualitas produksi dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap bisnisnya space. Kemudian pemasaran melalui media sosial dipakai strategi promosi yang menarik dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas dengan konten menarik serta branding pada kemasan produk, sehingga membeli yang mendapatkan camilan dari kami dari orang lain dapat langsung mengetahui bisnis kami. Pemasarannya tidak hanya melalui outlet, tapi juga bisa melalui WhatsApp bisnis. Lalu value proposition menghadirkan kombinasi camilan gurih manis dengan es kelapa dengan segelas kesukaan es kelapa muda yang dibalut dengan variasi unik, kemasan menarik dan higienis, menjadikan Yum Space unggul dalam kualitas dan pemenuhan kebutuhan konsumen. Lalu key activities, aktivitas kami berfokus pada manajemen pelayanan pembeli yang ramah dan cepat, karena kami hanya beraktivitas pada tahap produksi akhir, yaitu penggorengan produk dan pengolahan menu kelapa muda yang menarik pelanggan. Lalu key resource, kebutuhan utama bisnis ini terletak pada peralatan masak dan bahan makanan yang berkualitas tinggi sebagai fondasi utama menarik sekaligus menjaga kepercayaan pembeli. Lalu key partnership, kesuksesan bisnis bergantung pada kualitas dan konsistensi setiap supplier bahan, baik bahan utama camilan maupun bahan pendukung. Lalu cost structure yang dialokasikan untuk kebutuhan pengadaan bahan, kemasan yang menarik, pemasaran operasional, pemasaran operasional, dan pengembangan cabang baru untuk memperluas jangkauan pasar. Lalu ada revenue streams. Aliran pendapatan utama bersumber pada penjualan produk camilan, baik satuan maupun bundling. Ya, bisa berdasarkan kanvasnya. Lalu bab kedua, realisasi dan evaluasi kegiatan Expo. Kegiatan ini berlokasi di VLE Expo Kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, tepatnya di lapangan softball. Pemilihan lokasi ini sangat strategis karena berada di pusat keramaian kampus, di mana mobilitas mahasiswa, dosen, dan pengunjung Expo sangat tinggi.
Untuk penyediaan stok risol diambil dari reseller terpercaya di daerah Perumnas. Kedua yaitu supplier utama dan supplier cadangan. Lalu penyediaan stok kelapa muda segar diambil dari reseller di area Kaliurang. Sebelum ekspor dimulai, tim telah melakukan survei secara mendalam untuk membandingkan beberapa kandidat mitra. Hasilnya, kami berhasil menjalin kerjasama dengan reseller yang mampu memberikan harga termurah, tetapi tetap mempertahankan kualitas bahan dan rasa yang sangat tinggi, sehingga margin keuntungan usaha dapat tercipta secara optimal dan tanpa mengorbankan kepuasan pelanggan. Operasional intinya yang pertama pelaksanaan survei supplier. Langkah awal yang krusial melakukan riset langsung ke beberapa kandidat penyedia risol dari Perumnas dan kelapa muda di Kaliurang. Fokus survei adalah membandingkan harga beli grosir, konsistensi rasa, kebersihan tempat pembuatan, serta komitmen mereka terhadap ketepatan waktu pengiriman. Tips ke depannya, jangan tergiur harga murah, lakukan blind taste test bersama tim untuk memilih rasa yang paling objektif dan diminati mahasiswa. Lalu, buat komitmen tertulis atau kesepakatan verbal yang tegas mengenai jam kesiapan produk di pagi hari, agar tidak mengacaukan jam buka booth di Expo. Lalu standarisasi dan memastikan menu, mengunci jenis produk yang dijual berdasarkan hasil survei supplier. Tim menetapkan varian risol apa saja yang paling laku dan bagaimana kelapa muda disajikan. Kepastian ini memudahkan perencanaan stok harian. Dan kedepannya, batasi variasi menu operasional awal. Maksimal 4 varian risol dan 2 varian es kelapa. Agar supplier tidak bingung dan tim lapangan softball bisa melayani pembeli lebih cepat tanpa memicu antrian yang terlalu lama. Lalu perhitungan anggaran dan harga pokok penjualan. Menyusun struktur biaya secara komprehensif. Biaya yang dihitung tidak hanya harga beli dari supplier, melainkan juga biaya logistik, biaya kemasan, hingga biaya sewa stand dan es batu kristal. Dari total ini HPP ditentukan dan harga jual ditetapkan agar margin laba bersih terkunci di angka aman. Tips kedepannya, alokasikan dana darurat sebesar 5-10% dari total anggaran. Lalu gunakan strategi harga bundling untuk meningkatkan average purchase volume. Lalu persiapan teknis dan logistik Expo. Persiapan fisik booth di lapangan softball UPNVY. Kegiatan ini meliputi dekorasi dan penyiapan alat penahan dingin untuk menjaga kesegaran kelapa muda, serta pembagian jadwal shift kerja agar tidak ada yang kelelahan. Tips ke depannya, memanfaatkan visualisasi yang menarik seperti banner dengan foto produk asli yang selera, letakkan di posisi sejajar dengan mata pengunjung yang berjalan lalu lalang. Lalu sistem pembayaran kris yang sudah dicetak besar dan dilaminating agar mudah transaksi non-tunai mahasiswa tanpa kendala kembalian. Manajemen pemasaran dan promosi aktif media sosial. Melakukan penetrasi pasar secara digital melalui Instagram Stories dan grup WhatsApp. Promosi dilakukan bertahap melalui dari teaser H3 Expo, pembuatan konten coming soon, hingga update keseruan di booth secara real time saat Expo berlangsung. Tips kedepannya, menggunakan user generated content dan memberikan diskon 1000 extra topping bagi pengunjung yang mengunggah foto produk Anda di Instagram Story.
dengan menandai akun bisnis Anda. Lalu pengelolaan logistik dan distribusi harian, supply chain management, mengatur manajemen pergerakan barang setiap harinya. Mengingat lokasi supplier terpisah, tim harus membagi penjemputan produk sepagi mungkin agar seluruh stok sudah sampai 8 softball tepat waktu. Menyediakan wadah khusus yang kokoh dan tertutup seperti kontainer box plastik saat penjemputan risol agar tidak banyak atau rusak di jalan. Lalu untuk kelapa muda, memungkinkan minta supplier kali orang untuk mengirimkan air dan daging kelapanya dalam wadah jerigen atau plastik besar terpisah agar menghemat uang kendaraan saat penjemputan. Lalu manajemen quality control dan higienitas produk. Melakukan penyaringan dan pengecekan produk sebelum disajikan ke konsumen. Tim memastikan bahwa risol yang diterima dari Perumnas tidak datang terlambat ataupun salah menu risol, serta memastikan air kelapa muda dari kali orang tidak dalam kondisi asam atau basi karena cuaca panas. Depannya selalu gunakan jepitan makanan saat memindahkan risol ke wadah kemasan pelanggan. Ini untuk menjaga higienitas. Lalu pelayanan pelanggan dan penanganan transaksi. Mengatur alur transaksi di booth. Anggota tim berlatih untuk menyapa konsumen dengan ramah, menjelaskan menu dengan cekatan, serta pembayaran dengan cepat menggunakan pembukaan digital sederhana guna meminimalkan kesalahan pencatatan uang masuk. Kedepannya, terapkan sistem nomor antrian di kondisi booth yang ramai. Hal ini mencegah adanya konsumen yang menyerobot dan menjaga suasana di sekitar lapangan softball tetap tertib. Lalu selalu menyediakan uang recehan kecil, seperti 500.000, 2.000, 5.000 dalam jumlah cukup di awal hari jika ada konsumen yang bersikeras membayar tunai dengan uang pecahan besar. Lalu evaluasi harian dan rekonsiliasi keuangan, menutup hari operasional dengan pencocokan antara sisa stok barang, total produk terjual, dan jumlah uang yang masuk di kas, baik saldo QRIS maupun tunai. Evaluasi ini membahas kendala lapangan yang terjadi seperti komplain konsumen atau kekurangan sepatu untuk langsung diperbaiki esok hari. Kedepannya, menggunakan aplikasi pencatatan keuangan digital gratis seperti buku warung atau buku kas agar laporan laba rugi harian dapat terbuat secara otomatis dan transparan bagi seluruh anggota tim. Lalu menggunakan data penjualan produk hari tersebut untuk melakukan forecasting jumlah pesanan ke supplier untuk hari berikutnya agar menghindari risiko kekurangan stok. Lalu realisasi organisasi, Indra Fakta sebagai ketua, Eka Horandi sebagai wakil, sekretarisnya Yasmin dan Sandi, pendananya Zayan, divisi produksi saya sendiri, Trevor Nicholas dan Gabriel Benezer. Lalu divisi pemasaran Mei Gabriela dan Asma Kalila. Lalu divisi Expo Aulia Nurafisa dan Sayu Putu Carolina. Pembagian tugas pada hari A sebagai berikut. Saya dan Eka bagian mengambil kelapa di kali orang. Lalu saya stand by stand di shift kedua. Nah, pada saat itu juga saya bagian membeli plastik karena kekurangan, lalu membeli kelapa lagi karena stoknya kurang. Realisasi pemasaran pakai berikut. Expo, nama kegiatannya Expo Open Veteran Yogyakarta. Nama produknya
Produknya risol, beef bolognese, ayam suwir, coklat, dan es degan. Lalu pelaksanaannya tanggal 10 Juni 2026, tempatnya di lapangan softball UPN Veteran Yogyakarta. Tujuan pemasarannya membangun kesadaran merek, menarik target konsumen yaitu warga kampus, dan menjual 50 piece risol dan 20 kelapa muda pada hari Expo Kewirausahaan. Program pemasarannya offline yaitu di booth dan membawa poster. Lalu dengan sosial media, H-7 sebelum Expo, dan menyebarkannya promosi via WhatsApp Group, dan membuat konten petunjuk menuju stand. Pelaksanaan pemasarannya dilakukan dengan dua metode online offline, ya, itu tadi di booth dan melalui pre-order H-7 sebelum Expo, melalui konten menuju stand dan promosi via WA Group. Kesimpulannya, strategi pemasaran yang diterapkan berjalan dengan baik. Penggunaan metode pemasaran secara online dan offline mampu menarik konsumen untuk membeli produk risol kami. Terutama kegiatan promosi langsung dengan membawa poster serta promosi digital melalui media sosial, poster online, dan sistem pre-order, paket bundling, dan konten petunjuk menuju stand. Terbukti efektif menarik minat konsumen. Selanjutnya adalah realisasi keuangan. Kami untuk modal kami patungan sebesar 775.000 totalnya. Rinciannya seperti ini. Investasi perlengkapan awalnya dari kepemilikan pribadi, lalu penggunaan dana investasi awal Space totalnya 199.000. Perinciannya ada sewa stand, banner, dekorasi, dan stiker packing. Lalu realisasi biaya dan harga jual per unit. Bahan baku utama yaitu risol dan kelapa muda. Lalu bahan baku tambahan minyak goreng, gas portable, saus saset, dan es kristal. Lalu ada kemasan risol KPS 14 oz sedotan. Jadi total biayanya adalah Rp523.255. Lalu target output per piece dan cup untuk risol masing-masing itu 20. Lalu kelapa mudanya 50, totalnya 130. Rinciannya sebagai berikut. Untuk margin risol smoked beef, risol bolognese, selai pedas, risol coklat, dan kelapa muda, presentasi marginnya 39,8%, 37%, 30,7%, 30,7%, 28,28%, dan 38%. Lalu laporan keuangannya, laba ruginya seperti ini. Penjualannya 805.000, dikurangi potongan penjualannya 99.000, total pendapatannya 706.227 rupiah. Kurangi harga pokok penjualannya 500.000, 523.255,
Laba kotornya Rp182.972.000. Lalu dikurangi beban operasional, yaitu dekorasi dan beban sewa. Total beban operasionalnya 199.000. Jadi total beban operasionalnya 199.000 dikurangkan dengan laba kotor tadi. Jadi rugi bersih Rp16.028. Rincian potongan penjualan, diskon penjualan 4.000, selisih pendapatan 16.000, barang dagang tak layak dijual 79.000. Lalu pemenuhan break-even point, cost-nya terdiri dari biaya sewa 135.000, biaya dekorasi 64.000, biaya variabel HPP sebesar Rp255.000. Lalu total marginnya adalah total margin kontribusinya 281.750. Lalu perhitungannya seperti ini. Berdasarkan hasil analisis kegiatan Expo Nyam Space periode Juni 2026 dapat disimpulkan break-even point usaha adalah sebesar Rp568.571. Penjualan aktual yang diperoleh selama kegiatan usaha berkisar Rp805.000, sehingga penjualan telah melampaui titik impas yang direncanakan. Dengan demikian, target BEP tercapai. Namun, berdasarkan laporan laba rugi, usaha mengalami rugi sebesar Rp16.028. Hal ini karena adanya potongan penjualan sebesar Rp99.000 yang mengurangi pendapatan bersih. Akibatnya, meskipun target BEP tercapai, laba yang dihasilkan belum mampu menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan. Beda dengan BEP sebelumnya yang perhitungannya kurang tepat dan ketika harga bahan baku belum naik dari Rp350.000 menjadi Rp398.000 yang menjadikan kontribusi margin menurun. BEP bernilai sebesar Rp614.173. Walaupun BEP terpenuhi dari pendapatan bersih aktual Rp706.000, usaha ini mengalami rugi secara perhitungan BEP, namun rugi karena faktor lain. Diperlukan usaha yang berlanjut konsisten untuk pemenuhan BEP. Lalu return on sales, secara berikut tolak ukur standar return on sales secara umum. Rendah di bawah 5%, menunjukkan margin yang sangat tipis. Sehat 5-20%, menunjukkan bahwa bisnis beroperasional secara efisien dan mampu menghasilkan laba. Lalu sangat kuat di atas 20%, menandakan manajemen biaya yang sangat baik. Rumus ROS-nya seperti ini. Berdasarkan return on sales besar negatif 1,9, nilai ROS negatif menunjukkan bahwa usaha Namespace belum mampu menghasilkan laba dari setiap penjualan yang dilakukan. Setiap Rp100 dari penjualan justru menghasilkan kerugian sebesar 1,99%. Ini disebabkan oleh total beban usaha yang lebih besar dibandingkan laba kotor yang diperoleh.
Lalu deskripsi kegiatannya, periode 7 Mei sampai 14 Mei 2026, membuat slogan brand, membuat akun media sosial dan biomarketing agar produk dikenal masyarakat. Lalu 15 Mei sampai 21 Mei melakukan launching teaser produk dan mencari supplier untuk risol. Lalu periode 22 Mei sampai 28 Mei melakukan analisis 3 kompetitor produk sejenis untuk melihat harga dan strategi mereka. Lalu membuat poster dan caption penjualan. Dan sudah menemukan supplier untuk risol. Lalu periode 29 Mei sampai 4 Juni mencari referensi stand expo, dari perlengkapan dan persiapan, membeli packaging risol, cup, dan sedotan untuk degan preparation sebar poster di Instagram dan WhatsApp, mendiskusikan strategi marketing. Lalu selanjutnya timeline pelaksanaan kegiatan. Dimulai dari pukul 7 sampai setengah 3, pukul 7 sampai 7.15 di lokasi, 7.15 sampai jam 8 beres dan mendekor stand, pukul 8 sampai 8.45 mengambil risol dan degan yang dipesan. Lalu 8.45 sampai jam 9 persiapan terakhir sebelum open gate. Lalu jam 9 sampai jam 12 menjual produk yang disediakan pada para pelanggan. Lalu pukul 12 dan 12.30 isoma secara bergantian agar standnya tidak kosong. 12.30 sampai 13.30 melanjutkan membuat pesanan pelanggan. Lalu 13 sampai 13.30 sampai 14.00 karena kan stok makanan sudah habis, maka dilanjutkan dengan beberesan. Lalu 14.00 sampai 14.15 foto bersama berakhirnya expo. Lalu 14.15 sampai 14.20 pulang ke rumah. Lalu analisis risiko dan evaluasi operasional. Risiko terantisipasi, risiko manajemen persediaan. Kelompok berhasil estimasi kebutuhan bahan baku secara akurat, sehingga permintaan konsumen terpenuhi tanpa mengalami kekurangan stok sehingga expo berakhir. Lalu transaksi tunai, risiko kekurangan uang, kembalian, dan risiko keamanan uang tunai berhasil diminimalisir karena konsumen memilih transaksi melakukan non-tunai. Lalu risiko terduga, valuasi utama pasca expo. Lalu kendala utama yang dihadapi oleh kelompok kami ada pada sistem administrasi dan rekonsiliasi keuangan digital. Terjadinya ketidaksesuaian nominal antara dana yang masuk ke rekening QRIS dengan pencatatan produk yang keluar dari stand. Penyebabnya arus pembeli yang padat membuat tim mengutamakan kecepatan dan melonggarkan pengecekan validasi bukti transfer di layar ponsel secara real time. Dampak atau konsekuensinya terjadi selisih kurang
pada saldo akhir pendapatan kelompok. Selain itu, tidak adanya data pembelian atau nota digital tersinkronisasi menyebabkan tim keuangan mengalami hambatan dan terlambatan dalam merekap. Solusi kedepannya menggunakan sistem dynamic QRIS. Kita menempatkan personel khusus yang bertugas memvalidasi bukti transfer sebelum produk diserahkan ke konsumen. Keberlanjutan, analisis keberlanjutan. Yang pertama, secara konsep produk, food and beverage, ini sebenarnya memiliki potensi apalagi di event-event seperti Expo. Lalu evaluasi kinerja dan keputusan, meskipun potensinya cukup baik, realisasi penjualan dan perhitungan finansial mengalami kerugian. Oleh karena itu, berdasarkan evaluasi, kelompok kami memutuskan untuk tidak melanjutkan bisnis tersebut. Alasannya karena beberapa faktor. Yang pertama, hmm, yang pertama margin keuntungannya sangat tipis karena sebagai reseller kami bergantung pada supplier. HPP yang cukup tinggi dari tahun pertama membuat kami tidak fleksibel, tidak memiliki fleksibilitas margin yang memadai. Saat tidak mencapai break-even point, margin yang tipis ini tidak mampu menyerap fixed cost maupun biaya tak terduga selama Expo yang berujung pada kerugian bersih. Lalu karakteristik produk yang rentan. Risiko yang gagal dimitigasi adalah sifat produk yang tidak tahan lama. Es degan mudah kehilangan segarannya, esnya mencair dan rasanya berubah. Lalu risol memiliki konsumsi yang sangat pendek. Lalu keterbatasan kendali kualitas dan inovasi. Karena reseller membatasi ruang gerak tim dalam melakukan inovasi atau penyesuaian kualitas produk secara langsung di tengah persaingan antar tenan di Expo yang sangat ketat. Ini membuat kami kesulitan untuk memenangkan daya beli pengunjung. Berikutnya adalah lampiran. Selama kami berkegiatan,
Ini kami pada saat foto bersama, yang kiri itu di awal pembukaan, lalu yang di kanan adalah penutupan. Lalu foto selanjutnya adalah saat berkegiatan dan dekorasi stand kami. Hmm, baik, eh, sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.